Di pinggir jalan besar Teluk Jambe, Karawang, hamparan tanah kosong membentang sejauh mata memandang. Rumput liar menjalar tak beraturan, seolah ingin menutupi sesuatu yang sudah lama terkubur. Di balik ketenangan itu, warga menyimpan rahasia bersama. Tanah tersebut dulunya pernah akan dijadikan fasilitas umum milik negara, tetapi rencana itu menguap entah kemana. Yang tersisa hanyalah cerita bisik-bisik di warung kopi, tentang bagaimana tanah negara bisa tiba-tiba dikuasai oleh seseorang yang tak jelas asal-usulnya. Setiap malam, lampu dari bangunan mewah di ujung lahan itu berkilau tak wajar. Bukan lampu rumah biasa, melainkan lampu sorot putih yang menembus gelap seperti sedang menjaga sesuatu. Rumah itu besar, terlalu besar untuk kawasan yang seharusnya jadi hutan kota. Warga menyebutnya istana gelap karena tak ada satupun yang tahu bagaimana bangunan itu berdiri, siapa yang membangun, dan di mana izin resminya. Di sebuah warung, Pak Edi, warga tertua di kawasan itu, sering berkata bahwa dulu tanah tersebut digunakan masyarakat untuk berkumpul, bahkan pernah dilakukan upacara kemerdekaan di sana setiap tanggal 17 Agustus. Tapi sejak 5 tahun terakhir, tanah itu seperti berubah kepemilikan secara tiba-tiba. Saya masih ingat, dulu sini lapangan. Sekarang malah jadi rumah gedongan begitu, gumamnya sambil menatap kosong. Tidak ada yang berani menanyakan prosesnya ketika mendadak muncul pagar tinggi berbahan besi di sekeliling lahan. Orang-orang bertubuh besar dengan tato di tangan berjaga setiap hari, mengatur siapapun yang lewat. Anak-anak dilarang bermain di sana, bahkan burung pun seakan enggan mendekat. Suara mesin las terdengar berbulan-bulan, tapi tak ada satupun pejabat kelurahan yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di kantor desa, arsip mengenai tanah itu tidak pernah ditemukan secara lengkap. Berkas lama hilang, nomor sertifikat tidak cocok, dan stempel kecamatan terlihat seperti ditempel belakangan. Kepala desa berkali-kali menggeleng ketika ditanya warga. Ada yang lebih kuat dari kita campur tangan, ucapnya, dengan napas berat seolah memikul beban puluhan tahun. Pada siang hari, kendaraan mewah sering masuk keluar pagar itu. Toyota Land Cruiser, Fortuner, bahkan beberapa kali terlihat mobil dengan plat nomor luar kota. Warga hanya bisa melihat dari jauh, mengawasi dengan rasa heran dan takut bercampur jadi satu. Suasana itu nyaris seperti adegan dunia lain, uang, kuasa, dan ancaman berkumpul dalam satu titik tanpa aturan. Namun pada suatu sore, kabar mengejutkan mulai menyusup perlahan. Dari petugas kelurahan yang baru dipindah tugaskan, muncul bisikan bahwa tanah tersebut sebenarnya tercatat sebagai aset negara untuk proyek pendidikan. Bukan untuk rumah pribadi, apalagi bangunan mewah. Dan jika benar itu tanah negara, maka keberadaan bangunan tersebut hanya menunggu waktu untuk digugat hukum. Malam itu angin berhembus dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Warga berkumpul di teras-teras rumah, saling bertukar cerita dengan suara pelan seolah takut ada telinga yang mendengar. Sesuatu akan terjadi, mereka bisa merasakannya. Tapi yang belum mereka tahu, ini bukan sekadar urusan tanah. Ini adalah awal dari pertarungan antara kegelapan yang berakar lama, melawan cahaya kebenaran yang akhirnya mulai bergerak. Keesokan paginya, nama yang selama ini hanya disebut dalam bisikan pelan mulai terdengar jelas, Bram Agustian. Dialah sosok yang selama ini berada di balik pagar tinggi, orang yang memiliki kuasa atas bangunan megah itu. Bram bukan sekadar preman kampung, ia dikenal sebagai mantan mafia bangunan yang licin, punya jaringan luas, dan tak ragu mengeluarkan ancaman jika ada yang mengganggu usahanya. Wajahnya jarang terlihat oleh warga, tetapi dampak kehadirannya terasa dimanapun kaki anak buahnya. Menapak, Bram memiliki cerita masa lalu yang beredar seperti legenda gelap. Konon ia pernah memegang proyek besar di Jakarta, lalu terlibat kasus penggelapan dana pembangunan. Banyak yang bilang ia melarikan diri ke Karawang setelah berseteru dengan pengusaha besar. Di kota baru itu, ia belajar cara lain untuk menguasai, bukan dengan kontrak dan kertas resmi, melainkan ketakutan dan uang tunai. Banyak orang bisa dibeli, tapi lebih banyak lagi yang bisa dibungkam. Rumah mewah yang berdiri di atas tanah negara itu adalah simbol kekuasaan Bram. Dindingnya terbuat dari marmer impor, halaman depannya dihiasi air mancur, dan di dalamnya tersimpan koleksi mobil antik. Semua terlihat mencolok, tetapi menyimpan ketidaknormalan. Untuk seseorang yang tidak memiliki pekerjaan jelas, kemewahan itu terlalu berlebihan. Namun orang di sekitar memilih diam, karena ketakutan selalu jadi penghalang terbesar untuk bertanya. Suatu hari, saat matahari sedang terik,
rombongan wartawan lokal mencoba mendekati pagar rumah Bram untuk wawancara. Namun baru beberapa langkah, mereka sudah dihadang 5 pria berbadan besar dengan tatapan mata tajam. Kamera dibanting, mikrofon diseret, dan semua rekaman dipaksa dihapus. Peristiwa itu menyebar cepat di media sosial, tapi kemudian hilang secara misterius, seolah ada tangan tak terlihat yang menghapus jejak. Warga semakin resah ketika mulai terdengar kabar bahwa Bram memiliki dokumen tanah yang tidak bisa dibantah. Entah dari mana datangnya surat itu, namun kop suratnya tampak resmi dengan tanda tangan yang terlihat sah. Tetapi seseorang yang paham birokrasi berkata berbeda, stempel kecamatan itu terlalu baru untuk kertas yang katanya sudah terbit 5 tahun lalu. Ada yang tidak sinkron, dan semakin dicari, semakin gelap kebenarannya. Desa seperti berada dalam dua dunia, satu terlihat biasa di siang hari, satu lagi terjerat bayangan kegelapan di malam. Anak-anak tidak lagi bermain di dekat pagar, pedagang kecil tidak berani membuka warung terlalu dekat, dan pos ronda selalu penuh karena warga takut ada yang datang mengintimidasi. Karawang yang dulu tenang kini seperti medan perang yang belum dimulai, tetapi semua pihak tahu, benturan itu tak terhindarkan. Di tengah kegelisahan itu, seorang pegawai kelurahan bernama Ratna nekat menyimpan salinan scan dokumen yang mencurigakan. Ia menyembunyikannya di dalam map coklat di balik laci tuanya. Hatinya berdebar setiap kali ada tamu asing datang, namun ia yakin satu hal, kebenaran tentang tanah itu harus muncul suatu hari nanti. Ia tidak tahu siapa yang bisa membantu, namun ia tahu, waktunya sudah dekat. Dan benar saja, pada malam Jumat, ketika angin membawa suara daun bergesekan seperti bisikan, sebuah pesan beredar di grup warga, orang yang bisa bantu kita akan datang. Nama itu muncul lagi, kali ini bukan dari desas-desus. Kang Deddy Mulyadi disebut sebagai harapan sekaligus ketakutan baru bagi pihak yang bermain di belakang layar. Pertarungan baru akan dimulai. Pagi itu kabut menyelimuti Teluk Jambe. Dari kejauhan, rumah mewah Bram terlihat seperti berdiri di atas dunianya sendiri, terpisah dari realitas desa yang sederhana. Pilar-pilar tinggi bergaya klasik menyembul dari balik pagar besi hitam, dan di baliknya tampak kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Namun semakin indah bangunan itu terlihat, semakin misterius pula cerita yang melingkupinya. Ini bukan rumah sembarangan, ini benteng rahasia. Warga mulai memperhatikan setiap detail kecil yang sebelumnya terabaikan. Ada kamera pengawas di setiap sudut pagar, seolah rumah itu selalu diawasi dari dalam dan luar. Dua pos kecil berdiri di samping gerbang utama, dijaga oleh pria berwajah keras. Mereka tidak mengenal siapapun di kampung itu, tapi seolah tahu nama setiap warga yang lewat. Anak-anak sering menggandeng tangan orang tuanya erat-erat saat melintas, takut tatapan dingin dari penjaga. Meski disebut rumah mewah, jarang sekali terlihat ada keluarga tinggal di sana. Tidak terdengar suara tawa, musik, atau kehidupan rumah tangga biasa. Hanya deru mobil masuk dan keluar pada jam-jam tertentu, pagi buta, tengah malam, atau menjelang hujan lebat. Seolah para penghuni rumah sengaja memilih waktu ketika orang lain tidak akan memperhatikan. Rumah itu seperti tempat bertransaksi, bukan tempat tinggal. Suatu malam, listrik di kampung padam. Hampir seluruh wilayah gelap gulita, namun rumah Bram justru terang benderang. Lampu di halamannya menyala seperti stadion sepak bola. Dari balik pagar, warga melihat bayangan beberapa orang berdiri mengelilingi meja bundar, membicarakan sesuatu dengan suara rendah namun tegang. Ada sesuatu yang terjadi, pikir mereka, tapi tidak ada yang berani mendekat. Dugaan semakin kuat ketika Ratna, pegawai kelurahan yang menyimpan scan dokumen palsu, memberanikan diri berbicara pada kepala desa. Ia bercerita bahwa stempel pada surat tanah Bram menggunakan tinta jenis baru yang biasa dipakai di kantor kecamatan tahun ini, padahal surat itu bertanggal 5 tahun lalu. Ada yang memalsukan dokumen, katanya dengan suara bergetar. Kepala desa terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau kita salah langkah, kita hilang." Beberapa hari kemudian, seorang warga bernama Herman melihat sesuatu yang mengejutkan. Dari celah pagar, ia melihat bagian belakang rumah yang selama ini tertutup rapat. Di sana terdapat ruangan kecil dengan lemari besi besar, dan sekelompok pria memakai sarung tangan hitam sedang memindahkan koper-koper hitam ke dalamnya. Suara logam bertemu logam terdengar jelas ketika koper itu diletakkan. Apapun isinya, itu bukan sesuatu yang biasa. Kabar kejanggalan rumah itu menyebar cepat. Ada yang bilang tempat itu menyimpan uang hasil pemerasan proyek,
ada pula yang berbisik rumah itu dijadikan pusat pengaturan mafia bangunan. Warga merasa takut, tetapi di dalam rasa takut itu, mulai tumbuh rasa muak dengan penindasan, muak dengan kesombongan, muak dengan hukum yang dilanggar terang-terangan di depan mata. Dan ketika kabar sampainya nama Kang Dedi mulai menyebar, rumah itu terasa seperti bom waktu. Bram merasa tak tertandingi, tetapi warga merasakan sesuatu yang berbeda, angin perubahan. Mereka menunggu, diam dalam ketakutan, namun juga berharap. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada sosok yang mungkin berani mengetuk pagar setinggi itu dan mengatakan, rumah ini bukan milikmu. Pagi itu udara terasa berbeda, seperti ada tekanan tak terlihat yang menekan seluruh desa. Di jalan utama Teluk Jambe, deretan mobil berpelat merah melaju perlahan disertai 2 kendaraan polisi di belakangnya. Warga mulai berkerumun diam-diam dari jendela rumah mereka. Mereka tahu inilah momen yang selama ini ditunggu sekaligus ditakuti. Tim pemerintah kabupaten akhirnya datang untuk memeriksa tanah yang disengketakan. 3 orang petugas dari Badan Pertanahan Nasional turun dari mobil sambil membawa map besar berisi dokumen resmi. Mereka ditemani seorang notaris, seorang pejabat kecamatan, dan seorang petugas keamanan berseragam lengkap. Tak ada suara menyapa, hanya langkah kaki mereka yang menimbulkan gema kecil di aspal, seolah menandai pawai kebenaran perlahan memasuki sarang kegelapan. Ketika rombongan tim mendekat ke pagar rumah mewah Bram, 2 penjaga langsung keluar dengan tatapan curiga. "Ada keperluan apa?" tanya salah satu dengan nada menekan. Petugas BPN menunjukkan surat tugas dan meminta akses masuk untuk melakukan pemeriksaan dokumen tanah. Penjaga itu menatap dokumen sebentar, lalu tersenyum sinis. "Tunggu," katanya, kemudian menghilang ke dalam rumah. Detik-detik menunggu, itu terasa panjang seperti jam. Tiba-tiba suasana berubah tegang. Pintu pagar tidak dibuka, namun justru ditutup lebih rapat. Seseorang dari dalam rumah terdengar berteriak, suara kasar namun jelas, "Surat kalian tidak berlaku di sini." Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai saling pandang. Ini bukan sekadar penolakan administratif, ini tantangan langsung kepada negara. Petugas BPN tidak tinggal diam. Mereka duduk di meja portabel yang dibawa minibus, lalu mulai membuka map dokumen satu persatu di pinggir jalan. Mereka membandingkan sertifikat yang ada di arsip negara dengan salinan yang dimiliki kelurahan. Lembar demi lembar dibuka, tanda tangan diperiksa, stempel diterawang di bawah sinar matahari. "Terlalu baru," gumam pejabat kecamatan. "Tinta ini tidak mungkin berasal dari tahun yang tertera." Di tengah pemeriksaan itu, muncul tokoh penting lain, Sekretaris Dinas Perumahan Karawang, seorang pria berkacamata dengan raut serius. Ia memegang daftar aset negara dari 20 tahun lalu. Di situ tertulis jelas bahwa tanah seluas 3,8 hektar di Teluk Jambe dialokasikan untuk fasilitas umum dan pembangunan sekolah. Tidak ada satupun catatan resmi pemindahan hak. Ini berarti bangunan Bram berdiri secara ilegal. Dan jika itu benar, pembongkaran hanyalah masalah waktu. Namun semua data itu belum cukup. Petugas membutuhkan bukti lapangan berupa pengukuran ulang. Mereka memanggil juru ukur, memasang patok kecil berwarna merah di beberapa titik sekitar pagar. Setiap patok yang ditancapkan semakin memperjelas fakta pahit bagi kubu Bram, garis batas asli tanah negara sudah jelas, dan rumah mewah itu berdiri tepat di tengahnya. Dari balik tirai kaca rumahnya, Bram mengamati semua itu dengan rahang mengeras. Ia memegang rokok yang hampir habis, namun tak kunjung dihisap. Ia tahu, permainan telah berubah. Ini bukan lagi urusan warga yang bisa diintimidasi. Ini adalah negara yang mengetuk pintu, membawa hukum sebagai senjata. Dan di sudut pikirannya, untuk pertama kalinya, Bram merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia izinkan masuk, rasa takut. Beberapa hari setelah tim pemerintah memeriksa tanah, kabar mengejutkan beredar di kampung. Di kantor desa, surat resmi pembongkaran rumah mewah Bram Agustian tiba, ditandatangani oleh Bupati Karawang sendiri. Dokumen itu jelas dan tegas, bangunan berdiri di atas tanah negara dan harus dibongkar dalam waktu 30 hari. Warga berdebar, sebagian senang, sebagian takut dengan kemungkinan balas dendam Bram. Begitu surat itu sampai, Bram terlihat murka. Ia duduk di ruang utama rumahnya, memegang surat itu dengan tangan gemetar, rahang mengeras. "Mereka berani sekali," gumamnya pada diri sendiri. Ia memanggil anak buah kepercayaannya, memerintahkan mereka untuk berjaga lebih ketat. Tidak ada yang boleh mendekat,
perintahnya dengan suara serak, menandakan amarah yang mendidih. Semua orang di rumah itu langsung merasakan ketegangan yang berbeda dari biasanya. Tidak cukup dengan kata-kata, Bram mulai mengirim pesan ancaman kepada warga sekitar yang pernah mencoba mengusik tanahnya. Beberapa pesan disertai foto rumah, alat berat, dan nomor polisi yang diklaim teman dekatnya. Intimidasi itu menyebar cepat, membuat warga kembali menunduk dalam ketakutan. Bahkan mereka yang sebelumnya berani bersuara mulai ragu, karena pengalaman masa lalu Bram selalu membuat masalah menjadi berbahaya bagi mereka. Di sisi lain, Ratna, pegawai kelurahan yang sebelumnya menyimpan dokumen penting, merasa lega namun waspada. Ia tahu surat pembongkaran hanya langkah pertama. Bram tidak akan diam begitu saja, pikirnya sambil menatap malam yang mulai gelap. Ia mulai menyiapkan salinan dokumen tambahan untuk membackup semua bukti, berharap keadilan tetap bisa ditegakkan. Suasana desa semakin tegang ketika Bram mengerahkan beberapa orang besar tubuh untuk berjaga di sekitar rumah. Mereka berpatroli siang malam, memastikan tidak ada seorang pun yang bisa mendekati. Bahkan petugas pemerintah yang datang untuk pengukuran ulang harus dihadang, diintimidasi, dan diberi peringatan keras. Ini bukan hanya soal bangunan, ini soal siapa yang berani menantang kekuasaan Bram. Namun warga kampung, yang sejak awal menjadi korban intimidasi, mulai saling membisikkan satu hal, mereka tidak sendirian. Banyak yang diam-diam berharap kedatangan Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi titik balik. Jika benar ada sosok yang mampu menegakkan hukum dan melawan Bram tanpa rasa takut, mungkin kampung ini akan kembali aman. Harapan mulai menembus ketakutan yang menyesakkan. Malam menjelang, Bram berdiri di balkon rumahnya, menatap lahan kosong yang seharusnya menjadi batas tanahnya. Angin malam mengibarkan bendera kecil yang dipasang anak buahnya di halaman. Tatapan Bram keras, penuh kemarahan sekaligus kecemasan. Ia menyadari bahwa meskipun ia kaya dan berkuasa di dunia gelapnya sendiri, ada kekuatan lain yang kini menantangnya secara terang-terangan. Dan saat bintang-bintang mulai muncul di langit Teluk Jambe, desa itu seperti menahan napas. Semua tahu satu hal, hari-hari Bram sebagai penguasa tunggal tanah itu akan segera diuji. Tak ada yang tahu bagaimana ia akan bereaksi, tetapi yang jelas, konflik ini tidak akan selesai dengan surat semata. Ini adalah awal dari pertarungan yang lebih besar, antara hukum dan kegelapan. Sejak surat pembongkaran tiba, rumah mewah Bram menjadi medan perang psikologis. Di balik pagar tinggi, anak buahnya bergerak seperti bayangan hitam yang mengintai setiap langkah orang luar. Mereka menatap tajam setiap warga yang lewat, terkadang menyalakan lampu sorot untuk memastikan tidak ada yang diam-diam mendekat. Desa yang dulu tenang kini berubah menjadi zona waspada penuh ketegangan. Bram sendiri semakin agresif. Setiap pagi ia menggelar rapat tertutup dengan para preman pengawal, menyusun strategi untuk menghadapi pihak berwenang. Kalau mereka berani sentuh rumah ini, kita akan buat mereka menyesal, ucapnya dengan mata menyala. Suara itu menggema di lorong-lorong rumah, membuat anak buahnya merinding sekaligus merasa terlindungi oleh kemarahan majikannya. Di luar pagar, warga desa mulai merasakan tekanan yang nyata. Seorang pedagang kecil yang berani mengantar makanan untuk tim pemerintah hampir diserang. "Ini rumahnya Bram, jangan main-main," teriak salah satu preman. Situasi itu membuat warga sadar bahwa keberanian mereka bisa berakhir dengan kekerasan. Rasa takut yang selama bertahun-tahun tertanam kini kembali membuncah, semakin menekan hati mereka. Kamera pengawas yang terpasang di pagar mulai merekam setiap gerakan dengan teliti. Bahkan suara-suara di luar rumah pun didengar. Bram menggunakan teknologi dan ketakutan sebagai senjata. Ia tahu, intimidasi yang tepat bisa membuat pemerintah atau warga mundur tanpa perlawanan fisik. Setiap langkah mereka di luar pagar seperti diawasi oleh mata yang tak pernah tidur. Namun, di sisi lain, keberanian warga mulai muncul secara perlahan. Ratna tetap menyiapkan bukti dan dokumen penting, sementara beberapa pemuda kampung diam-diam menyusun strategi untuk melaporkan intimidasi itu ke aparat. Mereka tahu, jika membiarkan Bram menguasai lahan negara lebih lama, desa akan terus hidup dalam ketakutan dan kegelapan hukum. Pada suatu malam yang mencekam, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah Bram. Sebuah pertemuan penting berlangsung, di mana beberapa tokoh lokal dan pejabat yang pernah bekerja sama dengan Bram terlihat hadir. Mereka berbicara dalam bahasa kode, menyusun rencana untuk menunda eksekusi, bahkan mengancam siapapun yang mencoba mendekat. Ini bukan sekadar rumah, ini markas.
kekuasaan gelap yang menentang negara. Tetapi Bram sendiri mulai merasakan adanya tekanan yang berbeda. Tidak seperti biasanya, kali ini ancaman datang dari pihak resmi, bukan hanya desas-desus atau ketakutan warga. Ia tahu hukum mulai bergerak, dan setiap langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Kemarahan yang selama ini menjadi tamengnya kini berubah menjadi kecemasan yang menjeratnya perlahan. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Lampu-lampu sorot rumah Bram menyorot ke langit, seperti menantang gelapnya malam. Warga menyaksikan dari jauh, berharap dan takut sekaligus. Mereka tahu, konflik ini tidak akan berakhir dengan cepat. Namun satu hal yang pasti, pertarungan antara kegelapan yang dibangun Bram dan hukum yang dibawa pemerintah kini mulai terlihat nyata, dan desa Teluk Jambe hanya bisa menahan napas menunggu ledakan berikutnya. Di sela-sela kegelisahan warga Teluk Jambe, kabar mulai menyebar seperti api di padang rumput kering, Kang Deddy Mulyadi akan datang ke Karawang. Nama itu terdengar seperti mantra di mulut warga, membangkitkan harapan yang lama terkubur. Orang-orang yang selama ini takut mulai menatap jalan setiap kali kendaraan berpelat resmi melintas, bertanya-tanya apakah benar sang pemimpin inspiratif itu akan hadir untuk menegakkan keadilan. Desas-desus itu cepat sampai ke telinga Bram. Di ruang utama rumah mewahnya, ia menatap langit-langit tinggi, memutar rokok di antara jarinya. Jadi ini yang mereka harapkan, Kang Deddy Mulyadi, gumamnya, suara penuh amarah dan kecemasan. Ia tahu reputasi Deddy tidak main-main, pria itu dikenal berani menegakkan hukum dan menentang premanisme. Bram menyadari bahwa ancaman yang datang kali ini berbeda, lebih nyata dan berbahaya bagi posisinya. Warga kampung mulai berbicara di warung, di teras rumah, bahkan dari jendela yang rendah. Mereka membahas strategi yang mungkin dilakukan Deddy, sambil membandingkan pengalaman lama desa dengan kekuatan Bram. Ada rasa lega, tapi juga takut, karena mereka tahu, jika Bram merasa terpojok, reaksinya bisa lebih brutal dari sebelumnya. Ketegangan semakin memuncak di setiap rumah, di setiap gang sempit desa. Sementara itu, anak buah Bram mulai bersiap menghadapi kemungkinan kedatangan Deddy. Mereka memeriksa kamera pengawas, meninjau setiap sudut rumah, bahkan menyiapkan beberapa jalur kabur. Bram mengumpulkan mereka dan berbicara dengan nada yang tidak pernah terdengar sebelumnya, tenang namun mematikan. Siapapun yang masuk tanpa izin, kalian tahu harus bagaimana, katanya, seolah memberi kode bahwa konfrontasi langsung akan terjadi. Ratna, pegawai kelurahan yang diam-diam menyiapkan dokumen, merasa optimis. Ia tahu kedatangan Deddy bukan sekadar simbol, tapi tindakan nyata yang bisa menegakkan hukum. Ia mulai menyiapkan data tambahan, memastikan bahwa semua bukti yang disimpan bisa langsung dipresentasikan. Ia juga memberitahu beberapa tokoh masyarakat yang berani agar tetap siaga, namun berhati-hati. Malam itu, desa Teluk Jambe terasa berbeda. Angin malam membawa aroma ketegangan yang bercampur harapan. Warga menyalakan lampu di depan rumah, seolah memberi tanda bahwa mereka menunggu kedatangan Deddy. Anak-anak menatap jalan dengan mata penasaran, dan orang tua menundukkan kepala sambil berdoa, berharap bahwa sosok pemimpin itu mampu menghadapi Bram tanpa menimbulkan korban tambahan. Di sisi lain, Bram menatap halaman rumahnya yang luas, penuh pohon dan patok-patok yang selama ini dijadikan simbol kekuasaan. Ia merasakan getaran yang aneh, ini bukan sekadar tentang rumah atau tanah, tetapi tentang reputasi dan kontrol. Ia tahu, jika Deddy datang, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Rasa takut yang selama ini ia tahan mulai muncul di permukaan, walaupun ia berusaha menahannya dengan amarah. Dan ketika malam semakin larut, rumor kedatangan Deddy Mulyadi menjadi topik utama di setiap rumah. Bahkan beberapa warga yang biasanya pasif mulai membicarakannya dengan suara rendah, mungkin inilah saatnya keadilan benar-benar datang. Desa Teluk Jambe menunggu dengan napas tertahan, karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada harapan nyata di tengah kegelapan yang diciptakan Bram. Pagi itu, langit Teluk Jambe cerah, tetapi udara terasa tegang seperti sebelum badai. Dari kejauhan, sebuah kendaraan berpelat resmi memasuki desa, diikuti oleh beberapa mobil dinas lainnya. Warga berkerumun di pinggir jalan, hati berdebar-debar, menatap sosok yang turun dari mobil, Kang Deddy Mulyadi, pria yang reputasinya sudah melegenda di Jawa Barat. Langkahnya tenang namun penuh wibawa, menandai bahwa ia bukan sekadar tamu, tapi penggerak perubahan. Deddy berjalan perlahan, mengamati setiap detail lahan yang telah lama dikuasai Bram.
Ia berhenti sejenak di tepi tanah kosong, memeriksa patok-patok yang dipasang petugas BPN, membalik dokumen yang dibawa petugas, dan mencatat beberapa hal dengan ekspresi serius. Wajahnya tenang, tetapi mata tajamnya menyiratkan fokus luar biasa. Setiap garis, setiap bukti, setiap sudut lahan dianalisis dengan seksama. Warga menyambut kedatangan Dedi dengan diam-diam, berharap dan takut sekaligus. Beberapa anak muda menyembunyikan diri di balik pagar rumah, mengintip dari celah-celah kayu. Mereka ingin melihat bagaimana seorang pemimpin bisa menegakkan hukum menghadapi Bram, preman yang selama bertahun-tahun menguasai desa dengan cara licik. Ada rasa haru, karena untuk pertama kalinya mereka menyaksikan keberanian nyata hadir di depan mata mereka. Di sisi lain, Bram mendengar kabar kedatangan Dedi. Ia berdiri di balkon lantai atas, menatap jalan dengan rahang mengeras. Jadi ini yang mereka maksud sebagai ancaman nyata, gumamnya. Ia memanggil beberapa anak buah kepercayaannya, memerintahkan mereka untuk mengamati setiap gerakan Dedi. Bram tahu reputasi Dedi bukan sekadar omongan, pria itu selalu membuat preman seperti dirinya merasa terpojok tanpa harus berkelahi. Dedi kemudian memasuki rumah warga terdekat, berbicara dengan beberapa tokoh kampung yang selama ini menjadi saksi intimidasi Bram. Ia mendengarkan dengan seksama keluhan mereka, mencatat nama-nama yang pernah diancam, dokumen yang hilang, dan setiap detail yang bisa memperkuat langkah hukum. Sikapnya santun, tetapi jelas tegas. Ia datang bukan untuk bernegosiasi dengan preman, tetapi untuk menegakkan keadilan. Setelah itu, Dedi berjalan mengelilingi pagar rumah mewah Bram. Ia tidak langsung menghadapi Bram, tetapi meninjau kondisi di sekitarnya dengan teliti. Ia memperhatikan kamera pengawas, pos penjagaan, dan setiap tanda ketakutan yang tampak di wajah warga ketika mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan kesan bahwa hukum tidak bisa dihindari, dan bahwa keadilan kini hadir dalam bentuk nyata, bukan sekadar surat atau desas-desus. Malam mulai turun ketika Dedi menutup peninjauan hari itu. Ia berdiri di pinggir jalan, menatap rumah Bram dari kejauhan. Cahaya lampu sorot yang selama ini menjadi simbol intimidasi kini tampak redup dibandingkan aura ketenangan dan kewibawaannya. Warga yang menyaksikan dari jauh merasa ada harapan baru, seorang pemimpin berani menegakkan hukum dan melawan ketidakadilan. Dan di sudut hatinya, Bram merasakan tekanan yang berbeda dari sebelumnya. Ia tahu kedatangan Dedi bukan sekadar simbol, tetapi awal dari konflik nyata yang tidak bisa dihindari. Rumah megahnya mungkin bisa ia pertahankan dengan kekerasan, tetapi reputasinya, pengaruhnya, bahkan hidup tenang yang selama ini ia bangun mulai terancam. Pertarungan kini resmi dimulai, dan desa Teluk Jambe menahan napas, menunggu babak berikutnya. Hari itu terasa panas, bukan hanya karena matahari, tetapi karena ketegangan yang menggantung di udara. Bram berdiri di halaman rumahnya, dikelilingi anak buah paling setia. Ia menatap jalan dengan penuh curiga, menunggu siapa yang berani menantangnya secara langsung. Dan langkah itu akhirnya terdengar. Dedi Mulyadi memasuki halaman desa, berjalan menuju rumah Bram tanpa rasa takut sedikit pun. Bram menatapnya tajam. Siapa yang berani masuk tanpa izin? Tanyanya dengan suara menggelegar, bergema ke seluruh halaman. Anak buahnya bersiap menghadapi kemungkinan bentrokan. Namun Dedi tetap tenang, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia menoleh ke Bram, lalu berkata dengan suara tegas namun rendah, "Saya tidak datang untuk berperang. Saya datang untuk menegakkan hukum." Suasana seperti membeku sejenak. Bram terkesiap, tetapi cepat memulihkan diri. Ia melangkah maju, mendekat ke gerbang, mencoba menutupi rasa gelisahnya dengan amarah. "Hukum, rumah ini milik saya, tidak ada yang bisa menyentuhnya," teriaknya. Suaranya menggelegar, tapi ketenangan Dedi seperti tembok yang tak bisa ditembus. Bram merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan warga biasa. Ini bukan pejabat kecil, ini seseorang yang bisa membuat semua ancamannya menjadi sia-sia. Anak buah Bram mulai cemas melihat interaksi itu. Mereka terbiasa menghadapi orang yang takut atau bisa dibeli, tetapi Dedi berbeda. Ia berjalan perlahan, menatap dokumen yang dibawa, memeriksa batas patok di tanah, kemudian menatap kembali Bram. Dokumen ini jelas, rumah ini dibangun di atas tanah negara. Jika ingin mempertahankannya, hukum yang akan menentukan, kata Dedi dengan nada tegas, namun tidak menantang. Warga yang menonton dari kejauhan menahan napas. Mereka menyadari bahwa ini adalah titik kritis, satu langkah salah dari Bram bisa membuat bentrokan fisik terjadi.
sementara satu gerakan tegas dari Dedi bisa menegakkan hukum tanpa kekerasan. Semua menunggu, diam-diam berharap keadilan akan menang. Suasana di desa tegang, campuran ketakutan dan harapan bercampur menjadi satu. Bram menggelengkan kepala, matanya berbinar penuh kemarahan. Ia tidak terbiasa ditantang secara langsung. "Kamu pikir satu surat bisa menghancurkan apa yang aku bangun bertahun-tahun?" teriaknya, suaranya serak. Dedi hanya mengangguk pelan, menandakan bahwa hukum bukan soal perasaan atau kekuasaan, tetapi fakta yang tak terbantahkan. Bram merasakan tanah di bawah kakinya seakan mulai goyah. Dedi kemudian memanggil beberapa petugas untuk mengukur ulang batas lahan, sambil menegaskan bahwa proses ini akan berjalan sesuai aturan. "Tidak ada yang bisa menahan jalannya hukum," katanya, menatap Bram dengan tegas. Bram merasakan tekanan yang berbeda dari sebelumnya, tidak ada ancaman yang bisa mempan, hanya hukum yang kini menekan dirinya perlahan. Pertemuan itu berakhir tanpa bentrokan fisik, tetapi ketegangan masih terasa menggantung. Bram kembali ke rumahnya, rahangnya mengeras, sementara Dedi berjalan keluar halaman, memberi kesan tenang namun tak tergoyahkan. Desa Teluk Jambe menyadari satu hal, pertarungan ini baru dimulai, dan Bram akhirnya menghadapi lawan yang tidak bisa ditaklukkan dengan uang atau ancaman. Malam itu, desa terjaga dalam keheningan penuh harapan dan ketegangan. Keesokan paginya, Dedi Mulyadi kembali ke Teluk Jambe bersama tim kecilnya, membawa berkas lengkap dari Badan Pertanahan Nasional, arsip kecamatan, dan rekaman warga yang pernah diintimidasi Bram. Warga desa mengikuti dari jauh, hati mereka berdebar. Ini adalah momen yang ditunggu, bukti-bukti nyata akan membuka tabir rumah mewah di tanah negara dan menunjukkan siapa yang salah. Dedi memulai pertemuan kecil di tepi lahan, memanggil beberapa tokoh masyarakat yang menjadi saksi. Ia membuka berkas demi berkas, menunjukkan rekaman pengancaman, dokumen palsu, dan sejarah kepemilikan. Tanah yang jelas milik negara. Wajah-wajah warga yang sebelumnya takut kini mulai menegang, terkejut melihat kebenaran terbuka di depan mata mereka. Tidak ada lagi ruang bagi kebohongan. Bram, yang menyaksikan dari balkon lantai atas rumahnya, menelan ludah. Ia tidak menyangka fakta-fakta ini akan dipaparkan sedemikian teliti. Selama ini, ia merasa aman di balik rumah megah dan jaringan premanisme yang ia bangun. Namun kini, bukti hukum begitu jelas dan terstruktur, menempatkannya dalam posisi yang tak bisa dibantah. Rasa percaya diri yang selama ini menjadi tamengnya mulai retak. Dedi menjelaskan dengan tenang tapi tegas. "Lahan ini tercatat sebagai aset negara sejak tahun 2001. Semua pembangunan yang Anda lakukan tanpa izin resmi adalah ilegal. Kami sudah menyiapkan semua langkah untuk memastikan hukum ditegakkan." Suaranya jelas terdengar oleh Bram, seperti pukulan diam yang menghantam ego preman itu. Petugas BPN melakukan pengukuran ulang di depan Bram dan anak buahnya. Setiap patok yang ditancapkan menunjukkan bahwa rumah megah Bram berdiri tepat di tengah lahan negara. Tidak ada ruang untuk argumen. Bram menyadari bahwa pertahanan fisik atau intimidasi tidak akan mengubah fakta ini. Kekuatan hukum kini lebih nyata daripada semua premanisme yang ia kuasai. Warga desa menyaksikan dengan kagum dan lega. Mereka merasa seperti dibebaskan dari penindasan yang sudah bertahun-tahun mengekang kehidupan mereka. Anak-anak bisa bermain kembali, dan pedagang kecil tidak lagi takut melintas. Namun, mereka juga menyadari bahwa Bram mungkin akan melakukan sesuatu yang nekat. Ketegangan masih menggantung di udara. Dedi menutup pertemuan dengan pesan yang tegas tapi tidak memancing permusuhan, "Kami tidak ingin kekerasan. Semua langkah akan ditempuh sesuai hukum. Namun, tidak ada yang bisa mengubah fakta. Rumah ini berdiri di tanah negara, dan hukum harus ditegakkan." Kata-kata itu seperti pisau yang menembus keangkuhan Bram. Di dalam rumah, Bram menatap halaman yang mulai diukur dengan cemas. Anak buahnya berdiri membeku, menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan bukti. Bram merasakan bahwa setiap hari yang berlalu semakin menipiskan kendali yang selama ini ia pegang. Pertarungan ini bukan lagi soal intimidasi atau kekayaan, tetapi tentang kebenaran yang tak bisa dihindari. Malam itu, Bram menatap langit dengan amarah dan kecemasan sekaligus, mengetahui bahwa jatuhnya kekuasaan gelapnya tinggal menunggu waktu. Pagi itu desa Teluk Jambe terasa seperti medan perang yang sunyi. Alat berat telah dipersiapkan di pinggir lahan, truk-truk pengangkut puing berdiri rapi menunggu perintah. Warga menonton dari kejauhan, hati mereka berdebar. Ini adalah saat yang ditunggu, rumah mewah Bram akan dibongkar,
menandai awal akhir kekuasaan gelap yang selama bertahun-tahun menindas desa. Bram berdiri di balkon lantai atas, menatap alat berat yang bergerak perlahan. Anak buahnya bersiap menghadapi kemungkinan bentrokan, membawa kayu, pentungan, dan alat apapun yang bisa dipakai untuk mengintimidasi. Suasana tegang begitu nyata, seperti detik-detik sebelum badai. Bram menggeleng, mulutnya membentuk senyum sinis yang tidak menutupi rasa takutnya. Dedi Mulyadi hadir di lokasi, berjalan dengan tenang di antara alat berat dan patok yang menandai batas tanah. Ia memastikan prosedur hukum dijalankan dengan tepat, mengawasi setiap gerakan agar tidak ada bentrokan fisik yang tidak perlu. Warga yang menonton dari jauh merasa lega, karena kehadiran Dedi memberikan rasa aman sekaligus kepastian bahwa proses ini legal dan adil. Begitu alat berat pertama menyentuh dinding rumah, Bram mengamuk. "Berhenti, ini rumah saya," teriaknya, suaranya pecah, memantul di antara pagar besi dan pohon halaman. Anak buahnya mulai menimbulkan keributan, tetapi petugas keamanan sigap menahan mereka, memastikan tidak ada kekerasan fisik terjadi. Bram menatap Dedi, matanya penuh kemarahan, seolah ingin menantang hukum itu sendiri. Dinding pertama runtuh, menimbulkan debu dan suara gemuruh yang membuat hati warga berdebar. Balok-balok kayu dan marmer jatuh berserakan, suara itu seperti simbol runtuhnya kekuasaan gelap Bram. Warga menahan napas, beberapa meneteskan air mata, karena akhirnya kebenaran ditegakkan setelah bertahun-tahun ketakutan. Bram memukul meja dan berteriak, namun amarahnya kini tak lagi memiliki kendali atas situasi. Seiring alat berat terus bekerja, Bram mulai menyadari bahwa semua strategi intimidasinya gagal. Tidak ada ancaman yang bisa menahan hukum, tidak ada uang yang bisa membeli proses ini. Ia berdiri di balkon, menatap reruntuhan rumahnya dengan rasa frustasi dan kekalahan yang perlahan meresap. Anak buahnya mulai mundur, sadar bahwa kekuatan mereka tak ada artinya melawan fakta dan hukum. Dedi tetap tenang, mengawasi pembongkaran sambil memastikan keselamatan warga. Ia berbicara pada petugas, fokus pada prosedur, jangan sampai ada korban. Hukum ditegakkan dengan ketegasan, bukan kekerasan. Suara Dedi yang tenang memberikan rasa lega bagi warga, sekaligus mengingatkan Bram bahwa kekuasaan gelap tidak bisa menandingi kebenaran. Malam menjelang, rumah mewah itu tinggal puing-puing. Debu menutupi halaman, dan suasana tegang perlahan berubah menjadi lega. Warga mulai bersorak pelan, menyadari bahwa tirani Bram telah runtuh. Namun mereka juga tahu, Bram tidak akan mudah menyerah begitu saja. Pertarungan ini baru setengah jalan, dan malam itu desa Teluk Jambe menyadari satu hal, keadilan memang menang, tetapi tantangan berikutnya mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya. Seiring fajar menyingsing, puing-puing rumah mewah Bram masih berasap tipis. Alat berat telah berhenti, meninggalkan reruntuhan yang dulu menjadi simbol ketakutan warga. Desa Teluk Jambe untuk pertama kalinya merasa lega. Tidak ada lagi sorotan lampu sorot yang menakutkan, tidak ada anak buah preman yang mengawasi, hanya sisa-sisa bangunan yang menceritakan kisah lama. Bram berdiri di samping rumah, wajahnya penuh kemarahan dan frustrasi. Ia menatap reruntuhan, merasakan runtuhnya kekuasaan yang selama ini ia bangun dengan intimidasi dan uang. Anak buahnya berdiri hening, tidak ada yang berani bersuara. Bram menyadari bahwa hukum dan kebenaran kini lebih kuat daripada semua premanisme yang selama ini ia kuasai. Namun, Bram bukan orang yang mudah menyerah. Di balik kemarahan dan kekalahan sementara itu, ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia memanggil anak buah setianya dan berbisik, suaranya rendah tetapi tegas, "Mereka mungkin menang hari ini, tapi ini belum selesai. Kita akan kembali." Wajah anak buahnya berubah serius, mereka tahu Bram selalu punya rencana, bahkan di saat terjepit. Warga desa mulai membersihkan reruntuhan dan mengamati proses hukum yang sedang berjalan. Dedi Mulyadi tetap hadir, memastikan pembongkaran sesuai prosedur dan tidak menimbulkan konflik tambahan. Ia berbicara dengan warga, menenangkan mereka, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa kekerasan. Kehadiran Dedi menjadi simbol nyata bahwa keadilan bisa berjalan, meski menghadapi sosok seperti Bram. Di sisi lain, Bram mulai menghubungi jaringan lamanya. Telepon dan pesan singkat berisi instruksi untuk mencari celah hukum, mencari orang-orang yang bisa membantu menunda proses, bahkan mencari dukungan politik. Meski rumahnya telah runtuh, Bram tahu bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk memutarbalikkan keadaan jika strategi dijalankan dengan tepat. Reruntuhan rumah itu menjadi simbol kemenangan hukum,
tetapi juga pengingat bagi warga bahwa perjuangan melawan ketidakadilan tidak selalu mudah. Mereka mulai berbicara di warung, di teras, dan di gang-gang desa tentang bagaimana keberanian dan ketegasan dapat menegakkan hukum. Nama Deddy Mulyadi terus disebut sebagai sosok yang membawa harapan baru bagi mereka. Bram memandang malam yang mulai turun, merasakan dinginnya udara yang kontras dengan kemarahan yang mendidih di dalam hatinya. Ia tahu satu hal, kekalahan hari ini hanya sementara. Ia tidak akan membiarkan reputasinya hancur begitu saja. Rencana baru akan dimulai, meski harus berhadapan langsung dengan hukum dan sosok Deddy Mulyadi. Desa Teluk Jambe menutup malam itu dengan perasaan campur aduk, lega karena keadilan ditegakkan, takut karena Bram masih ada, dan harapan karena ada sosok pemimpin yang berani menegakkan hukum. Pertarungan antara kegelapan dan keadilan belum berakhir, ini hanyalah jeda sementara sebelum babak baru dimulai. Malam itu, desa menahan napas, menunggu langkah selanjutnya dari kedua pihak. Setelah rumah mewahnya runtuh, Bram tidak lagi menunjukkan kemarahan terbuka seperti sebelumnya. Malam itu, ia duduk di ruang tamu yang sebagian besar hancur, menatap reruntuhan dengan mata yang berkilat. Mereka mungkin menang hari ini, tapi ini belum selesai, gumamnya, suaranya rendah tetapi penuh tekad. Bram mulai merencanakan strategi baru, balas dengan cara yang lebih licik dan terencana. Keesokan harinya, Bram menghubungi jaringan lamanya, pejabat kecil, mantan kontraktor yang pernah bekerja dengannya, hingga beberapa orang di dunia hukum. Ia mulai mencari celah administrasi dan dokumen yang bisa menunda proses hukum. Setiap percakapan diakhiri dengan ancaman halus atau janji imbalan besar. Bram tahu, meski kalah fisik, ia masih bisa bermain di dunia politik dan hukum untuk mengulur waktu. Anak buahnya mulai bergerak lebih diam-diam. Mereka menyebarkan isu bahwa surat pembongkaran ada kesalahan administratif, memunculkan rumor bahwa pemerintah mungkin salah menindak. Tujuannya sederhana, membuat warga ragu, menekan opini publik, dan mencari kesempatan bagi Bram untuk mengajukan banding hukum. Bram mengawasi semua langkah itu dengan cermat, tidak ada satupun yang terlewat dari penglihatannya. Di sisi lain, Deddy Mulyadi tetap mengawasi jalannya proses. Ia memastikan bahwa hukum tetap dijalankan tanpa kompromi, meski Bram mencoba berbagai cara untuk mengulur waktu. Setiap upaya Bram dicatat, dianalisis, dan dibalas dengan langkah hukum yang tepat. Warga desa mulai melihat perbedaan antara kekuasaan gelap dan hukum yang tegas, dan kepercayaan mereka terhadap Deddy semakin kuat. Bram tidak hanya fokus pada dokumen dan pejabat. Ia mulai merancang strategi psikologis, menyebarkan ketakutan melalui ancaman tersembunyi dan rumor yang bisa membuat warga kembali cemas. Ia ingin membuktikan bahwa walau rumahnya telah runtuh, pengaruhnya masih besar. Rasa dendam mulai mendidih di hatinya, bercampur kecemasan karena mengetahui langkah Deddy selalu terukur. Namun, beberapa anak buahnya mulai merasakan dilema. Mereka takut akan hukum dan juga takut pada kemarahan Bram. Ketegangan internal mulai muncul, loyalitas diuji, dan beberapa mulai mempertanyakan apakah mengikuti Bram lagi sepadan dengan risiko yang mereka hadapi. Bram menyadari hal ini, tapi ia tetap menekan mereka dengan janji kekayaan dan intimidasi halus. Warga desa, meski lega karena rumah mewah itu runtuh, kini hidup dalam ketegangan baru. Mereka menyadari Bram masih berkuasa dalam bayangannya sendiri, dan ancaman baru bisa muncul kapan saja. Namun kehadiran Deddy tetap memberikan harapan, bahwa hukum bisa menegakkan keadilan, meski menghadapi tipu daya dan strategi licik Bram. Malam itu, Bram menatap kota dari reruntuhan rumahnya. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma debu dan sisa kayu yang terbakar. Di balik amarah dan dendamnya, satu hal jelas, pertarungan ini belum berakhir. Bram siap melancarkan serangan balik, tetapi desa Teluk Jambe kini memiliki sosok yang berani menghadapi kegelapan, dan jarak antara kebenaran dan kekuasaan gelap semakin nyata. Setelah kekalahan terbuka dengan runtuhnya rumah mewahnya, Bram menyadari bahwa kekerasan langsung tidak lagi efektif. Malam itu, ia duduk di ruang tamu yang hancur, menatap reruntuhan rumahnya dengan tatapan dingin. Mereka pikir ini selesai. Tidak, aku punya cara lain, bisiknya. Bram memutuskan untuk bermain dengan diam-diam, menggunakan jalur hukum dan intrik untuk mencoba mengembalikan kekuasaannya. Keesokan harinya, Bram mulai mengajukan banding hukum. Ia menyiapkan dokumen palsu, mencari celah administratif, dan menyewa pengacara yang siap menunda proses pembongkaran.
Setiap langkah dihitung dengan cermat agar terlihat legal, meski sebenarnya penuh tipu daya. Ia tahu, dengan strategi yang tepat, waktu bisa menjadi senjata untuknya. Anak buahnya juga bergerak secara diam-diam. Mereka menyebarkan rumor, mengirim surat anonim, dan mencoba membingungkan warga serta pejabat pemerintah. Tujuannya untuk menciptakan keraguan, membuat orang berpikir bahwa hukum mungkin keliru, atau pemerintah salah menindak. Bram mengawasi setiap langkah itu dengan mata tajam, memastikan tidak ada yang gagal. Di sisi lain, Deddy Mulyadi tetap waspada. Ia mengetahui langkah-langkah licik seperti ini sudah sering dilakukan oleh orang-orang seperti Bram. Dengan timnya, Deddy memastikan setiap dokumen diperiksa dengan seksama, setiap laporan diverifikasi, dan setiap rumor di lapangan ditangkal dengan fakta dan bukti hukum yang jelas. Ketenangannya menjadi tameng bagi warga yang mulai merasa aman kembali. Bram juga mencoba memanfaatkan jaringan politiknya. Ia menghubungi beberapa pejabat yang pernah menerima imbalan sebelumnya, berharap bisa mendapatkan dukungan untuk menunda proses hukum. Namun, Deddy dan timnya telah mengantisipasi kemungkinan ini. Setiap langkah Bram dipantau, dan setiap upaya manipulasi dicatat sebagai bukti jika terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut. Warga desa mulai merasakan ketegangan baru. Mereka lega karena rumah Bram sudah runtuh, tetapi Bram masih mengendalikan beberapa ancaman dari bayangan. Namun, melihat ketegasan Deddy dan timnya, mereka mulai percaya bahwa hukum tidak bisa dibohongi. Harapan dan ketenangan sedikit demi sedikit kembali terasa, meski waspada tetap menyelimuti desa. Bram menatap malam dari reruntuhan rumahnya. Strategi diam-diam ini seperti permainan catur, setiap langkah harus diperhitungkan, setiap langkah lawan diprediksi. Ia tahu pertarungan belum selesai, dan meski kekuasaan fisiknya hilang, pengaruhnya masih bisa bergerak melalui tipu daya dan intrik. Keangkuhannya tetap hidup, tetapi kini ia menghadapi lawan yang sulit ditaklukkan. Malam itu, desa Teluk Jambe tetap terjaga. Warga sadar bahwa konflik tidak berakhir dengan runtuhnya rumah, tetapi kehadiran Deddy Mulyadi memberi mereka keyakinan, kebenaran dan hukum lebih kuat daripada tipu daya dan intimidasi. Bram merencanakan balasannya dalam diam, sementara desa menahan napas menunggu babak berikutnya, di mana kecerdikan dan keberanian akan diuji. Hari itu, desa Teluk Jambe terasa sunyi, tetapi ketegangan menggantung di udara. Bram tidak lagi mengandalkan ancaman fisik, ia telah beralih ke strategi yang lebih licik. Setiap gerakan dihitung dengan cermat, menggunakan jalur hukum, intrik politik, dan tekanan psikologis. Ia ingin membuktikan bahwa meski rumahnya runtuh, pengaruhnya masih hidup dan bisa membuat proses hukum terhambat. Bram mengajukan beberapa banding hukum secara bersamaan, mencari celah administratif untuk menunda eksekusi. Ia memanfaatkan jaringan pengacara dan pejabat kecil, menyebarkan dokumen yang diragukan keabsahannya. Setiap langkahnya dirancang agar terlihat legal di mata hukum, tetapi tujuannya jelas, menunda dan melemahkan posisi pemerintah. Bram tersenyum dingin, mengetahui bahwa waktu adalah senjatanya sekarang. Deddy Mulyadi tidak tergesa-gesa. Ia memahami bahwa pertarungan ini bukan soal kekuatan fisik, melainkan siapa yang lebih cerdas menegakkan hukum. Dengan timnya, ia memeriksa setiap dokumen yang diajukan Bram, mengantisipasi setiap manipulasi, dan mempersiapkan bukti tambahan untuk menangkis setiap upaya penundaan. Ketenangan Deddy menjadi pelindung bagi warga desa, memastikan bahwa hukum tetap di atas segalanya. Bram juga mulai menyebarkan ketakutan melalui rumor halus, mencoba membuat warga kembali ragu dan takut. Ia berharap, jika warga kehilangan kepercayaan pada pemerintah, mereka akan mendukung langkah-langkahnya. Namun warga mulai sadar bahwa meski Bram memiliki pengaruh, hukum yang diwakili Deddy lebih kuat dan tak bisa dibeli dengan intimidasi. Di sisi lain, Deddy mengumpulkan tokoh masyarakat dan pegawai desa untuk menjelaskan proses hukum yang sedang berlangsung. Ia menekankan pentingnya kesabaran dan kewaspadaan, serta bagaimana warga bisa berpartisipasi dengan melaporkan setiap intimidasi atau manipulasi. Sikap transparan Deddy membuat warga lebih percaya diri, dan kekhawatiran yang ditimbulkan Bram perlahan mereda. Anak buah Bram mulai merasa cemas. Mereka menyadari bahwa strategi licik majikan mereka tidak selalu berhasil, terutama menghadapi seseorang seperti Deddy. Beberapa mulai mempertanyakan loyalitas mereka sendiri, takut terlibat dalam pelanggaran hukum lebih jauh. Bram merasakan kegelisahan itu, tetapi tetap menekan mereka dengan ancaman dan janji. Malam menjelang, desa Teluk Jambe tetap terjaga dalam ketegangan campur harapan.
Bram merencanakan langkah-langkah baru di balik bayangan, sementara Dedi memastikan hukum terus ditegakkan secara terbuka. Pertarungan ini membuktikan satu hal, kekuasaan tidak selalu ditentukan oleh fisik atau intimidasi, tetapi oleh ketegasan, integritas, dan keberanian menegakkan kebenaran. Di ujung malam, Bram menatap reruntuhan rumahnya, menyadari bahwa pertarungan ini lebih sulit daripada yang pernah ia bayangkan. Ia harus menghadapi lawan yang tidak bisa digertak, yang tidak bisa dibeli, dan yang selalu selangkah lebih maju dalam menegakkan hukum. Desa Teluk Jambe menahan napas, karena konflik ini belum selesai, dan babak baru yang lebih kompleks akan segera dimulai. Malam itu, suasana di Teluk Jambe terasa berbeda. Bram tengah berada di rumah sementara anak buahnya berpatroli, namun ketegangan terlihat jelas di mata mereka. Salah satu anak buah, bernama Jaka, merasa dilema. Ia lelah dengan intimidasi dan kebohongan yang terus-menerus, takut melanggar hukum lebih jauh, tetapi juga takut pada kemarahan Bram. Hatinya bergolak antara loyalitas dan rasa takut. Jaka memutuskan untuk menemui Dedi Mulyadi secara diam-diam. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pos pengawasan hukum yang dijaga tim Dedi. Saat bertemu, wajahnya pucat, tangan gemetar. Ia mulai berbicara perlahan, mengungkapkan rahasia yang selama ini hanya diketahui Bram dan beberapa pengikutnya, dokumen palsu, upaya menunda proses hukum, bahkan ancaman yang disebarkan ke warga untuk menakut-nakuti mereka. Dedi mendengarkan dengan serius, mencatat setiap detail yang diungkapkan Jaka. Wajahnya tenang, tetapi matanya penuh ketajaman, menandakan bahwa informasi ini akan sangat berpengaruh pada langkah hukum selanjutnya. Ia memberi jaminan kepada Jaka, jika kamu jujur, hukum akan melindungimu. Ini bukan pengkhianatan, tetapi keberanian untuk menegakkan kebenaran. Kata-kata itu membuat Jaka sedikit lega, meski ketakutan masih menghantuinya. Informasi dari Jaka segera dianalisis oleh tim Dedi. Setiap langkah Bram yang selama ini licik mulai terungkap. Cara ia menyebarkan rumor, manipulasi dokumen, dan tekanan terhadap pejabat kecil. Fakta ini memberikan bukti kuat bahwa Bram tidak hanya melanggar hukum secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan administratif. Semua bukti itu kini bisa digunakan untuk memperkuat posisi pemerintah dalam menghadapi Bram. Bram sendiri masih tidak menyadari bahwa ada pengkhianatan di dalam lingkarannya. Ia merencanakan langkah selanjutnya, yakin bahwa strategi diam-diamnya akan membuat proses hukum terhenti. Namun, kecurigaan mulai muncul di antara anak buahnya, dan beberapa mulai ragu dengan loyalitas mereka sendiri. Bram belum tahu, tapi bentengnya mulai retak dari dalam. Warga desa mulai mendengar kabar tentang adanya pengakuan dari salah satu pengikut Bram. Mereka merasa lega sekaligus penasaran. Keberanian Jaka memberi mereka harapan baru, bahwa tidak semua orang yang berada di sisi kegelapan siap mempertahankan ketidakadilan selamanya. Perlahan, ketegangan yang selama ini menekan desa mulai tergantikan dengan rasa optimis yang hati-hati. Dedi menggunakan informasi ini untuk menyiapkan langkah hukum berikutnya. Ia menyusun dokumen, menyiapkan saksi tambahan, dan memastikan bahwa setiap upaya Bram untuk menunda eksekusi bisa dibantah dengan bukti kuat. Dengan adanya pengakuan Jaka, posisi hukum pemerintah semakin tak tergoyahkan. Bram kini menghadapi ancaman yang lebih serius, bukti-bukti di dalam lingkarannya sendiri bisa menjatuhkannya. Malam itu, Bram menatap langit dari reruntuhan rumahnya, merasakan tekanan yang berbeda. Ia tahu bahwa pertarungan bukan hanya tentang fisik atau intimidasi, tetapi tentang fakta, hukum, dan loyalitas anak buahnya. Desa Teluk Jambe menahan napas, karena babak berikutnya akan menunjukkan siapa yang benar-benar memiliki kekuatan, kegelapan yang tersisa di Bram, atau keadilan yang dijaga Dedi Mulyadi. Pagi itu, suasana desa Teluk Jambe berbeda dari biasanya. Kabut tipis menutupi jalan, tetapi hati warga terasa tegang sekaligus penasaran. Berita yang menyebar cepat, aparat hukum, dipimpin langsung oleh tim yang bekerja sama dengan Dedi Mulyadi, akan melakukan penangkapan terhadap Bram. Nama yang selama bertahun-tahun menakuti desa kini akan menghadapi hukum secara langsung. Bram, yang baru saja bangun di reruntuhan rumahnya, menerima kabar itu dengan wajah memucat. Ia tidak menyangka bahwa strategi diam-diamnya selama ini akhirnya menemui jalan buntu. Pengakuan Jaka, anak buahnya, telah menjadi bukti kuat yang menempatkannya dalam posisi tak terelakkan. Bram merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bukan takut kehilangan rumah, tetapi takut kehilangan segalanya. Anak buah Bram panik,
Beberapa mencoba mencari jalan untuk menghubungi jaringan politiknya, berharap ada celah untuk menghalangi penangkapan. Namun tim Dedi sudah bergerak cepat. Mereka menutup akses keluar desa, memastikan bahwa Bram tidak bisa melarikan diri atau memanipulasi jalannya hukum lagi. Bram mulai menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar terpojok. Warga desa menyaksikan dari jauh, jantung mereka berdebar. Banyak yang merasa lega karena sosok yang selama ini menjadi sumber ketakutan akhirnya akan mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya. Beberapa meneteskan air mata, mengenang semua penderitaan yang mereka alami akibat intimidasi Bram. Namun ada juga yang merasa cemas, takut terjadi bentrokan saat penangkapan berlangsung. Dedi Mulyadi hadir di lokasi, menenangkan warga dan mengawasi jalannya operasi. Ia memastikan bahwa proses penangkapan dilakukan secara tertib, sesuai hukum, dan tanpa kekerasan. Kehadirannya menenangkan warga, sekaligus menjadi simbol bahwa keadilan bukan hanya slogan, tetapi tindakan nyata yang bisa dirasakan. Bram melihat Dedi dari kejauhan dan merasakan ketegangan yang tajam. Ini lawan yang tidak bisa digertak, yang selalu selangkah di depan. Saat aparat mendekat, Bram mencoba menunjukkan sikap tegas, mengangkat tangannya dan bersuara lantang. "Kalian tidak bisa menang, aku punya pengaruh," teriaknya. Namun, pernyataan itu terdengar lemah dibandingkan kekuatan hukum yang kini bergerak untuk menegakkan keadilan. Anak buahnya, yang selama ini setia, kini hanya bisa pasrah, menyadari bahwa tidak ada jalan untuk membela Bram lebih jauh. Penangkapan berlangsung cepat. Bram digiring keluar dari reruntuhan rumahnya, diborgol, dan dimasukkan ke dalam mobil aparat. Warga menyaksikan dari kejauhan, sorak-sorai muncul, sebagian lega, sebagian masih tercengang oleh pemandangan itu. Bram menatap sekeliling dengan campuran kemarahan dan frustrasi, menyadari bahwa semua langkah licik yang selama ini ia lakukan tidak lagi bisa menyelamatkannya. Malam itu, desa Teluk Jambe terasa damai untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bram telah ditangkap, hukum ditegakkan, dan ketakutan yang menekan desa perlahan mulai sirna. Dedi Mulyadi berdiri di tengah desa, melihat warga yang tersenyum lega. Babak terakhir pertarungan ini tinggal satu, memastikan bahwa kebenaran dan keadilan akan tetap dijaga, meski bayangan gelap Bram masih tersisa dalam ingatan mereka. Pagi itu, desa Teluk Jambe tampak tenang, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bram, yang selama bertahun-tahun menjadi sumber ketakutan, kini telah dibawa aparat hukum. Warga menatap reruntuhan rumah megah yang dulu menjadi simbol kegelapan dan intimidasi. Debu yang tersisa bukan hanya sisa bangunan, tetapi simbol runtuhnya kekuasaan liar yang menindas desa selama bertahun-tahun. Dedi Mulyadi berdiri di tengah warga, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Ia berbicara, memastikan bahwa pesan yang sampai jelas, hukum ditegakkan untuk melindungi rakyat, bukan untuk membalas dendam. Warga mendengarkan dengan seksama, beberapa menunduk, beberapa tersenyum lega. Keberanian Dedi bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya bahwa keadilan nyata bisa hadir di tengah mereka. Anak-anak berlari di sekitar reruntuhan rumah, suara tawa mereka mengisi udara yang sebelumnya dipenuhi ketakutan. Orang tua menatap dengan lega, merasa bahwa ketenangan dan keamanan telah kembali. Desa Teluk Jambe perlahan berubah, jalanan yang dulu sepi karena takut melintas kini mulai ramai, dan pedagang kecil kembali beraktivitas tanpa rasa khawatir. Bram berada di penjara, merasakan kekalahan yang tidak hanya fisik tetapi juga moral. Semua rencana licik, semua intimidasi, dan semua kekuasaan yang dibangunnya runtuh dalam satu gerakan hukum. Ia sadar bahwa kekuatan gelap tidak pernah bisa menandingi kebenaran, apalagi ketika hukum ditegakkan oleh sosok yang berani dan tegas seperti Dedi Mulyadi. Beberapa anak buah Bram yang masih setia mulai menghilang satu persatu, menyadari bahwa tidak ada tempat bagi mereka di dunia yang kini dijaga hukum. Mereka terpaksa memilih jalan hidup baru, sebagian kembali ke masyarakat dengan rasa takut yang masih menghantui. Desa pun belajar bahwa loyalitas kepada kekuasaan gelap selalu membawa kehancuran, sementara keberanian menegakkan hukum membawa harapan. Dedi meninjau kembali lahan yang dulu ditempati rumah mewah Bram. Ia memastikan patok-patok jelas, dokumen lengkap, dan hukum terlaksana tanpa celah. Ia berbicara pada warga, ingat, kebenaran bukan soal siapa yang kuat, tetapi siapa yang berani menegakkan keadilan. Desa ini adalah milik rakyat, bukan orang yang ingin menakut-nakuti. Kata-kata itu meneguhkan hati warga, menanamkan rasa percaya yang baru. Malam itu,
Desa Teluk Jambe menikmati kedamaian yang lama hilang. Lampu-lampu teras rumah dinyalakan, suara tawa terdengar lagi, dan rasa takut perlahan sirna. Bram hanyalah bayangan dari masa lalu, sementara warga belajar bahwa keberanian, keadilan, dan kebenaran selalu lebih kuat daripada intimidasi dan kekuasaan gelap. Di akhir cerita, Teluk Jambe tidak hanya bebas dari Bram, tetapi juga menemukan harapan baru. Desa belajar bahwa hukum yang dijaga dengan integritas, dipimpin oleh sosok berani seperti Deddy Mulyadi, bisa menghadirkan perubahan nyata. Kekuasaan liar telah runtuh, dan dari reruntuhannya, lahirlah harapan baru yang lebih cerah bagi seluruh warga desa.